Jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema cinta dalam doa. Masya Allah, hari ini bukan hanya baper-baperan, tapi kita juga tadi gimana caranya mendoakan seseorang yang sudah meninggalkan kita, baik itu orang tua, istri, suami, Masya Allah. Dan tadi kita juga udah dapat banyak sekali ilmunya dari guru-guru kita, dan jamaah yang ada di rumah siapin catatannya karena masih banyak sekali nih ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang siap dibagikan. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustazah Oki nih. Ustazah, Afwan izin bertanya. Kadang nih ya, kalau misalnya kita rindu sama Nabi SAW, sering banget gitu. Tapi kita nggak tahu nih gimana sih cara cinta dalam doa kepada Nabi SAW supaya bisa tersampaikan dengan baik gitu, dengan benar sesuai syariat Islam. Nah, mohon penjelasannya. Masya Allah, Bapak dan Ibu jemaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah SWT merasakan rindu kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, itu luar biasa. Tidak semua orang memiliki rasa yang seperti itu. Orang-orang beriman lah yang memiliki rasa rindu yang amat sangat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang memang pantas dan selalu harusnya kita rindukan setiap harinya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga selalu merindukan kita. Rasulullah SAW selalu mendoakan kita. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaranya. Maka para sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksudnya? Sementara kami ini ada di sekitarmu." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, yakni mereka yang tidak pernah melihatku tapi mengikutiku atau beriman kepada Allah dan Rasulnya." Siapa itu? Adalah kita semua. Kalau Rasulullah SAW saja merindukan kita dan selalu mendoakan kita, lalu bagaimana dengan kita? Maka kalau kita mengatakan kita rindu kepada Rasulullah SAW, caranya ada banyak. Salah satunya adalah sering-seringlah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang-orang beriman bersalawat atas Nabi. Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Nabi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat-malaikat bersalawat atas Nabi, meminta ampunan. Walaupun Nabi adalah maksum, Nabi adalah orang yang pasti dijamin masuk surga. Namun, tetap saja malaikat bersalawat atas Nabi. Begitu pula dengan orang-orang beriman. Kita minta kepada Allah SWT agar Allah memberikan limpahan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mengatakan kita rindu, maka perbanyaklah bersalawat setiap harinya. Ketika kita bersalawat atas Nabi, teman-teman sekalian, sesungguhnya yang sedang kita lakukan selain untuk melampiaskan rindu adalah untuk berterima kasih kepada Rasulullah SAW atas seluruh jasa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hingga Islam itu sampai kepada kita. Itu yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita berselawat, sebetulnya pun teman-teman sekalian adalah gunanya kita untuk mengingat jasa Rasulullah, dan juga insya Allah kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita menyebutkan salawat, kemudian kita tahu bahwa salawat itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tahu siapa-siapa yang sering bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah itu tahu siapa-siapa orang-orang beriman itu. Kemudian teman-teman sekalian, selain bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, cara melampiaskan rindu kepada Rasulullah adalah apa? Izinkan saya cerita sedikit saja satu kisah mengenai Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah tidak lagi mau mengumandangkan adzan selamanya, karena di dalam adzan itu ada nama Rasulullah atau ada disebutkan nama Muhammad SAW yang Bilal bin Rabah tidak sanggup untuk mengucapnya. Maka Bilal bin Rabah pindah jauh dari Madinah, tidak mau lagi mengingat-ingat kota Madinah, dan juga tidak mau mengumandangkan adzan karena khawatir setiap mengumandangkan adzan akan menangis dan khawatir pingsan karena saking cinta dan rindunya kepada Rasul. Rasul datang ke mimpinya Bilal dan mengatakan, "Bilal, engkau tidak rindu kepadaku, tidak ziarah ke kuburku ya Bilal? Sudah lama Bilal tidak kumandang adzan, tidak datang ke Madinah, tidak ziarah." Datang Bilal. Maka Bilal menangis dan akhirnya pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW dan mengucapkan salam langsung di depan makam Rasulullah SAW. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah." Jadi kalau engkau rindu, banyak-banyak bersalawat atas Nabi dan minta kepada Allah agar kita disampaikan menuju ke Madinah untuk bisa berziarah ke kubur Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam langsung kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah mampukan kita untuk berziarah ke makam Rasulullah, insyaallah. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat yang diberikan mendapatkan syafaat dari Rasul dan dipertemukan lagi, insyaallah. Amin amin ya Allah. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Sama-sama. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Selanjutnya mau ke Habib Utsman nih. Habib Afwan izin bertanya nih. Sebetulnya menurut
syariat Islam atau menurut sudut pandang Islam, adakah tata cara mendoakan seseorang yang kita cintai agar rasa cinta di dalam doa kita ini cepat terbalaskan? Nah, Masya Habib, ini Allah. penting banget, Masya Allah. Tafadhol, mohon penjelasannya. Kang Habib. Mikdad, Ustazah, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara mendoakan atau berdoa yang dimana doa tersebut agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika seseorang berdoa, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Dijelaskan dalam kitab Manhajul Istiqamah dikarangan oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, mufti Jakarta. Satu-satunya mufti yang ada di Indonesia adalah Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Dan beliau menjelaskan dalam kitab tersebut, dan beliau sangat banyak karangannya, ada 180 kitab lebih. Di dalamnya beliau menukil kalimat yang luar biasa. Hamba yang berdosa wajib meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin ke orang tua kita tuh kalau mau disayang sama orang tua kita pasti maafin ya kalau punya salah, atau kalimat yang luar biasanya terima kasih banyak, terima kasih, minta maaf, tolong. Itu yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tuanya atau kepada orang lain atau kepada semuanya. Nah, kalimat di sini adalah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampunan. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukruka min baghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Nah, diawali dengan kalimat ta'zub, kalimat luar biasa. Kalimat yang spesial. Segala puji bagimu ya Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji-pujian yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hamba Allah, wajib memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha segala-galanya, yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan, yang Maha memelihara, yang Maha menjaga, yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah. Intinya adalah memuji Allah. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan apa? Dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan setelah itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu min 'alaiha wa anta khairul warisin. Dan dia bersalawat kepada Rasulullah. Ketika dia bersalawat kepada Rasulullah, sudah memuji Allah, ini adalah satu langkah yang selanjutnya. Angkat tangan minta sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dia nggak tahu aku cinta sama dia. Dia nggak tahu aku sayang sama dia. Kan kalimatnya agar cinta itu sampai, ya kan? Doa betul. itu sampai. Dia nggak tahu, ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan kehendak dengan kehendakmu, ya Allah. Ada perantara yang melaluinya. Ada perantara yang yang memberitahu. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah menyukai Rasulullah adalah perantara yang memberitahu kepada Rasulullah. Nah, kita perlu perantara di sini, ya kan? Bisa perantara Ustaz Sam, bisa perantara Kang Mikdad atau Ustaz Joki. Bismillah. Intinya adalah ada perantara yang dimana perantara tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala diberikan jalan yang terbaik. Intinya apa? Kalau manusia ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkat tangan dan sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatkan, minta doanya, dan jadikanlah doa tersebut keyakinan bahwasanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah dan jalannya. Dan oleh karena itu, ketika saya diajarkan dalam kitab tersebut bahwasanya doa kalau mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah apa? 6.666 ayat dalam Al-Qur'an, 114 surah. Di dalamnya intinya adalah di Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Fatihah itu ibaratnya mobilnya. Dan selawat itu ibaratnya tiketnya buat bayar tolnya. Ketika dia Fatihah, sampailah ke tujuannya. Bismillah, insyaallah. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bawa kendaraan kita dan kita bawa uang atau kita bawa buat bayarnya, maka terjadilah sebuah perjalanan yang indah. Fatihah, selawat merobek daripada hijabnya dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, yakin dengan keyakinan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas bahwasanya Allah ini dekat sama kita. Tinggal kita dekat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, minta ampunannya Allah, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Allah mudahkan langkah kita. Bismillah. Waduh, Masya Allah. Jadi gimana Habib tadi, mobilnya itu Al-Fatihah dan nanti tiketnya itu adalah sholawat. Masya Allah, insya Allah nanti langit-langit terbongkar, ya. Terbang langsung naik ke atas, hijabnya robek. Waduh, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, langsung dijabah insya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Baik jamaah, Masya Allah nih pembahasan kita mengenai cinta dalam doa. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Baik. Ustaz Syam, kita ini jujur saya manusia biasa. Kadang yang namanya rasa cinta terhadap Allah itu suka fluktuatif gitu. Kadang kita lagi ingat, ada saatnya kalau misalnya lagi susah, lagi wah dikasih musibah ingat sama Allah. Tapi ada kalanya juga manusia ya suka lupa gitu ya. Nah, ada nggak sih caranya biar kita tuh selalu merasa jatuh cinta terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Utsman, Mbak Oki, Mas Fikdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di antara para sahabat, di antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ibu yang sedang berlari mencari bayinya di tengah tawanan perang. Maka ketika berjumpa dengan bayinya, maka ibu tersebut pun tersungkur ke tanah dan ia langsung memeluk erat bayinya serta menyusukannya saking rindunya terhadap bayi tersebut. Lalu ketika dipeluknya, dicintainya, disayanginya, tiba-tiba Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang sedang menyaksikan pemandangan itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat dengan mengatakan, apakah kalian yakin ibu tersebut mencintai anaknya? Maka para sahabat mengatakan, tidak ada yang melebihi cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Lihat saja apa yang dilakukannya wahai Rasulullah. Maka Nabi pun kembali bertanya kepada para sahabat, apakah kalian berpikir ibu tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kira-kira mau nggak ibu itu melemparkan bayinya ke dalam kobaran api? Kata Nabi SAW. Maka kata para sahabat, tidak mungkin Rasulullah, karena ia begitu mencintai bayinya. Maka Nabi SAW pun bersabda, kasih sayang Allah terhadap hambanya jauh melebihi kasih sayang ibu tersebut terhadap bayinya. Allah lebih tidak mau lagi melemparkan hambanya ke dalam api neraka. Jikalau ibu tersebut tidak mau melemparkan bayinya ke dalam kobaran api, terlebih lagi Allah tidak mau melemparkan hambanya ke dalam api neraka. Namun banyak di antara kita justru ketika Allah menghalangi kita dari api neraka, kita sendiri yang melangkahkan kaki ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, berlarilah engkau menuju Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang mencintaimu melebihi ibumu mencintaimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bagaimana caranya agar kita tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu? Maka yang pertama, sering-seringlah berkumpul atau duduk bersama dengan ulama. Sering-seringlah berkumpul dengan pewarisnya Nabi. Siapa pewarisnya Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan, maka kita mengikuti Nabi SAW, berarti kita sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ngikutin Nabi, maka ikuti para ulama. Duduk bersama dengan ulama. Ada 3 musibah bagi orang-orang yang menjauh daripada ulama. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari segala penghasilannya. Dari setiap yang dia dapatkan, maka tidak ada berkah di dalamnya bagi orang yang menjauhi ulama. Yang kedua, Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim terhadap mereka. Subhanallah, ini yang sangat kita khawatirkan. Yang ketiga, orang yang jauh-jauh dari ulama, maka yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia bisa saja meninggal tanpa membawa keimanannya. Maka kalau kita mencintai Allah dan ingin istiqamah dalam mencintai Allah, ya kita lihat teman ngumpul kita. Kalau kita berkumpul dengan orang yang cinta dunia, ya pikirannya dunia terus. Makanya ulama kita mengajarkan kita ziarah kubur. Kenapa kita harus ziarah kubur? Karena kalau ziarah kubur kita bisa mengingat kematian. Dengan ziarah kubur orang soleh kita ingin mengikuti kesolehannya, agar ada juga yang menziarahi kubur kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Maka subhanallah, dekat-dekatlah dengan para ulama. Insya Allah itu akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Aduh, Masya Allah. Jadi untuk menjaga keistiqomahan kita harus jaga circle kita dulu. Iya, menghindar, menjauh atau keluar daripada toxic circle. Ah, itu dia, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah nih kayaknya jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah jamaah. Seperti biasa nih akan ada yang spesial. Tadi kan kita udah memberikan kesempatan menjawab melalui sosial media dan sekarang kita akan menjawab melalui
Ini dia nih, tapi ada ya kayaknya. Mobil mogok. Mobilnya lagi mogok. Biasanya ini mobil ngebut banget, di sini ngepot biasanya nih, Masya Allah. Bensinnya habis. Sekarang mendadak. Sekarang manual ya, dijemput mobilnya. Bensinnya habis lagi naik soalnya sekarang. Baik, Masya Allah, langsung aja kita bacakan nih pertanyaan melalui surat dari jamaah. Nah, ini dia nih. Waduh, udah sobek segala nih baik ya. Nanti dari jauh nih. Ya, dari jauh banget nih, pasti udah lama nih. Kita bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebagusan Jakarta Selatan 18 September Icis 2022. Iya, Tetangganya curiga nih tetangganya. Rian kali ini yang tanya. Baik, langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum Ustazah, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah bertanya nih, kenapa ya saya mencintai seseorang yang sudah mempunyai istri? Udah 2 kali dengan orang yang berbeda. Bukan berarti bukan. Iya. Bukan. Jangan dong. Yang pertama, saya bercerai dengan suami padahal saya masih mencintai. Dan setiap malam saya berdoa agar kami disatukan lagi. Tapi takdir berkata lain. Apakah saya berdosa ya Ustadz berdoa agar bersatu lagi sedangkan dia udah menikah lagi? Dan saya suka sama seseorang tapi sudah berkeluarga lagi. Tapi saya sebenarnya nggak ingin menyakiti seorang wanita yang suaminya saya cintai dan saya doakan dalam sehabis sholat saya. Tapi lelaki yang saya doakan di setiap habis sholat dia berjanji nggak ingin menikah lagi. Gimana ya Ustaz? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan dibalut dengan curhat nih. Mungkin akan dijawab oleh Ustazah Oki. Silakan. Ya, ini izin berdiri Iya, ya. boleh tahu sih apa dulu, karena panjang pasti. Baik, ini pertanyaannya panjang. Pertanyaannya salah satunya adalah mencintai seseorang yang sudah memiliki istri atau memiliki suami, memiliki pasangan lah. Bagaimana? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya cerita sedikit tentang kisah Laila Majnun yang sempat disebutkan oleh Ustadz Syam tadi. Kisah cinta yang sangat indah berujung bahwa cinta itu kadang-kadang nggak harus memiliki, tapi cinta itu terjaga kesuciannya. Laila dan Qais, nama sebenarnya Qais. Kenapa disebut Majnun? Karena tergila-gila pada Laila. Mereka bertemu di satu tempat dan kemudian saling jatuh cinta. Dan rasa jatuh cinta itu yang menghantarkan Qais pada akhirnya ingin melamar dan ingin menikahi Laila. Tapi ketika Qais melamar Laila, keluarganya Laila tidak menerima karena perbedaan strata sosial yang sangat jauh. Ini membuat Qais merasa sangat bersedih dan Qais membuat syair-syair cinta, pergi menjauh supaya bisa menghabiskan waktunya sendiri dengan membuat syair-syair cinta kepada Laila karena tahu bahwa kisahnya tidak sampai. Bahkan saking cintanya Qais kepada Laila, teman-teman sekalian, apa yang dilakukan Qais? Kadang-kadang Qais itu datang ke rumahnya Laila, mencium dinding-dinding rumahnya Laila, memeluk dinding-dinding rumahnya Laila, dan dikatakan, aku ini bukannya mencintai dinding-dinding ini, aku ini bukan mencintai rumah ini, bukan, aku mencintai sang pemilik rumah ini. Lihat bagaimana rasa cinta yang sangat luar biasa, tapi tidak pernah terkotori dengan perlakuan-perlakuan maksiat, tindakan-tindakan kebodohan, tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Tidak, Qais betul-betul menjaga cintanya. Begitu pula dengan Laila. Laila juga sangat mencintai Qais, terus berdoa kepada Allah SWT sambil terus menjaga kesucian dirinya sampai Allah takdirkan mereka tidak bersama karena Laila meninggal dunia dengan membawa cintanya dan Qais pun pada akhirnya meninggal dunia di atas pusaranya Laila dengan membawa cintanya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan pembelajaran. Kadang-kadang ada cinta yang kita sangat mencintai seseorang, tapi Allah takdirkan memang tidak bersama. Tapi cinta itu tetap terus terjaga, teman-teman sekalian, sampai kembali kepada Allah. Makanya kita katakan itu mati syahid, teman-teman sekalian. Maka kembali lagi, bagaimana kalau pada akhirnya kita mencintai seseorang? Teman-teman ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Nggak boleh kita mencintai seseorang yang sudah punya pasangan, kemudian kita rebut dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Tindakan-tindakan yang mengotori diri kita sendiri, menjatuhkan wibawa diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Sampaikan rindu itu kepada Allah SWT, sampaikan rasa cinta kalau kita memang cinta sama dia. Cinta itu tidak salah, teman-teman sekalian. Cinta tidak salah, itu pemberian dari Allah. Cinta itu salah kalau kita lakukan sebuah keharaman atas nama cinta, itu yang salah. Jadi pasrahkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, apapun serahkan kepada Allah SWT. Tapi ingat, tidak boleh seorang mukmin itu haram diganggu darahnya, kehormatannya, hartanya, nggak boleh. Dia saudara kita. Jadi jangan pernah merusak hubungan rumah tangga seseorang karena perlakuan kita, teman-teman sekalian. Jangan pernah coba-coba bermain api kalau nggak mau kebakaran, teman-teman sekalian. Maka caranya apa? Caranya silahkan engkau meyakini bahwa memang takdirnya berkata lain. Ya sudah, sekarang kita sibukkan diri dengan perkara-perkara baik, kita akan
senantiasa bisa melupakan pelan-pelan kalau kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara baik, dan insya Allah mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah, dengan menikah dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan menikah dengan yang lain perlahan-lahan engkau bisa lupa, insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab. Aduh, mulai nih. Apalagi. Mulai nih. Ya Allah, mandi kalau mau syuting tuh mandi biar kutunya tuh keluar dulu. Bukan, Ustaz Jam. Kutuan Bukan gitu. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku udah mandi, udah sampoan sebelum kesini. Ini aku garu-garu bukan karena itu, tapi aku lagi Terus? pusing. Ada jamaah yang bertanya. Gini deh, aku bacain aja Ya, deh. coba. Ini. Apa pertanyaannya? Hamba Allah izin bertanya, Ustaz. Jatuh beneran kutunya. Ntar aja deh, habis setelah yang satu ini. Nanti aja pertanyaannya setelah yang satu ini kita jawab sama-sama. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. No, Jatuh beneran. satu batalion.